di sini bisa nih, di sini bisa, semuanya bisa nih. Tiba-tiba hujan dan tiba-tiba banjir, cuma dia juga tiba-tiba amblas airnya. Amblas air. Tipis harapan untuk ketemu air. Kalau bornya dalam, katakan gitu ya, ekstrim sampai 1000 meter, pasti ketemu air yang bagus. Secara teoritis mungkin akan bisa ketemu, iya. Cuma secara di lapangan pun itu juga akan bisa banyak hambatannya. Geolistrik itu validasi terpaten sih sebelum ada pemboran ya. Nah itu. Geotalks. Nah, terus selanjutnya nih Pak, itu kan kita ngomongin geolistik itu bisa dilakukan. Misalnya ini ada pertanyaan, geolistik itu bisa dilakukan di mana saja atau tidak? Atau ada tempat-tempat khusus yang memang di situ nggak bisa dilakukan geolistik? Ada Pak? Ada. Yang pertama, dia kalau kita mau masang geolistrik ya, untuk penentuan titik itu dilarang untuk dekat dengan air sungai. Karena sifatnya akan membuat blur pembacaan. Karena kan kita mau nyari air. Betul. Sedangkan di dekatnya, di permukaannya sudah ada air. Pastinya akan bias angka yang dibaca. Itu mungkin minimal 500-an meter dari sungai. Nah, kalau bisa ya. Kalaupun terpaksa, ya mungkin ya gimana caranya sih, itu cari titik yang mungkin agak nyebrang dari sungainya. Jadi jangan bentangannya itu melalui atas sungai gitu. Jadi kabelnya emang nggak ada elektroda atau besi yang ditancapkan di dekat sungai. Cuma kan kabelnya tetap melintang di atas sungai juga bahaya juga kan, nanti kan konslet segala macam. Nah itu yang kedua ya. Kemudian yang kedua, setahu saya kalau emang mau nyari air, kita perlu tahu mana yang lembah, mana yang tebing. Nah itu, karena air itu kan pasti akan mengalir dari atas ke bawah. Nah, lebih baik kita melakukan geolistrik ya di daerah lembah, jangan di tinggiannya. Kalau di tinggiannya ya emang ada air, tapi kan sifatnya dia akan turun ke bawah. Jadi sama aja bohong. Nah, jadi tetap itu diperhatikan. Ya. Yang kedua emang karena kalau di tinggian pasti rawan longsor, itu bahaya juga itu. Jadi ya perlu ada kajian sih untuk penentuan titik di geolistrik ini. Berarti memang ya sedikit banyak hampir sama kayak pemboran berarti Pak ya, geolistrik ini ya. Kita harus memang benar-benar tahu itu posisi kita di mana, dan berarti ada pengaruh elevasi juga Pak ya. Benar, ada pengaruh elevasi. Nah terus ini Pak, pertanyaan selanjutnya, dari pengujian geolistrik hasilnya nanti outputnya itu apakah bisa diketahui Pak? Misalkan jenis air itu air apa? Contoh nih, misalkan kita lakukan pengujian untuk saya mau buat villa di pinggir pantai. Secara bisnis view bagus, tapi situ PDAM jauh dan kita harus invest lebih banyak untuk ngalirin jaringan PDAM. Solusinya berarti otomatis kan sumur. Nah, kalau ngebor sumur, logika saya sebagai orang awam itu mikirnya nanti jangan-jangan bisa dapat air asin nih. Nah, kalau misalnya saya melakukan geolistrik, bisa nggak diketahui Pak? Itu apakah nanti outputnya akan dapat tawar, apakah asin, apakah payau? Oke ya, jadi untuk geolistrik dia memang sudah bisa menangkap beberapa nilai resistivitas yang nantinya bisa diinterpretasi sebagai air asin, air tawar, atau bahkan air yang terkontaminasi mineral logam. Itu juga bisa. Jadi nilai resistivitasnya itu kan beda-beda. Yang di air asin mungkin dia akan lebih kecil ya untuk resistivitasnya dari air tanah biasa. Yang air yang tercemar dia akan lebih berat atau lebih besar nilainya daripada nilai air biasa, seperti itu. Jadi nanti ada layer-layer aquifer tuh nanti akan terbagi-bagi, yang misalnya yang pertama mungkin 2, sekian, yang ke bawahnya 7, sekian, yang bawahnya 11, sekian. Nah, itu mungkin yang 2 mungkin yang air asin, yang 7 mungkin air tawar, itu kayak seperti itu. Jika tiga-tiganya ada di dalam sumur yang sama ya. Tapi sangat jarang terjadi. Dan terlebih juga geolistrik juga pantang juga sih kalau dilakukan di tepi-tepi pantai itu juga akan rawan dengan namanya intrusi air laut. Karena ya mau nggak mau kita akan, jadi di sistem pantai ini kan ini batuannya dia kan melampar ke pantai, yang satu dia kena airnya ke sini kan, jadi berlawanan kan. Nah suatu waktu ketika dia si airnya ini, apalagi itu kan pasir pantai kan dia nggak kompak kan, pasti kena abrasi segala macam. Nah itu pasti dia akan menerobos ke lapisan aquifer yang sifatnya air tawar. Jadi nggak
ya nggak menutup kemungkinan kalau kita Ada kontaminasi. ya kita tetap paksain geolistrik di situ pasti bacanya air asin, dan juga kalau mau ngebor pun pasti ketemu air asin. Sehingga kalau menurutku ya harus jauh sih, 1 kilo dari pantai atau setengah kilo dari pantai itu udah cukup sih. 1 kilo dari pantai Ya, berarti 1 kilo ya. paling Oke. aman. Karena memang kan kayak saat ini tuh kan Pak, di project-project kita di Bali itu kan cukup banyak Pak. Dan rata-rata memang carinya yang pinggir pantai orang-orang Iya. bangun hotel kan. Apalagi ini nih ada customer kita juga yang dari Jepang, dia sampai mau bikin air panas malah. Oh iya, ini ya water heater ya. Iya. Hot spring. Spring. Selanjutnya nih Pak, kita udah lakuin geolistrik, kita udah ngebor. Dari geolistrik didapat nih estimasi cadangan volume air tanahnya. Kita bor, debit bagus katakan misalnya. Setelah kita uji pumping test itu debitnya 10 kubik per jam. Nah, berangkat dari hal itu, ada yang bilang, sumur itu nggak akan habis airnya. Bener nggak Pak? Oke, ya kembali lagi ya, kalau air ini kalau kita cari di yang lebih dalam emang kemungkinan habisnya mungkin ya, karena mungkin sifat air kan dia akan menerobos, akan mengalir dari atas ke bawah, dari lapisan yang paling muda ke lapisan tua, sehingga mungkin pada akhirnya semua air itu akan terkumpul di lapisan yang paling tua. Ya mungkin kalau emang batuannya itu permeable ya, porositasnya bagus dan tidak terganggu oleh tadi sesar, itu bisa jadi dia nggak akan pernah habis. Terlebih kalau dia yang namanya air, ada yang sebutannya sumur artesis. Oh, Itu dia yang tertekan sehingga malah airnya itu keluar sendiri. keluar sendiri. Nah, Kayak berarti kayak mata air Pak. ya kayak mata air. Jadi kalau dia di bawahnya lempung, di atasnya lempung kan dua-duanya impermeable nih. Tengahnya ada pasir. Nah, itu udah pasti kalau dia artesis biasanya. Jadi dia tertekan. Berarti mata air itu berarti adalah batuan-batuan yang saling bertabrakan antara lempung-lempung itu di antara pasir. Ya, mata air itu ada beberapa genesis sebenarnya ya. Salah satunya kontak antara batuan permeable sama impermeable, antara lempung sama pasir. Dan kalau dia ditekan dari atas dan letaknya di paling bawah, udah pasti dia, ya ibaratnya kita tekan plastik ya, isinya air. Kalau ditekan terus kan pasti dia akan jeblos kan, akan keluar airnya kemana-mana. Seperti itu. Oke. Pak Husen, mungkin dari pengalaman Pak Husen nih, mungkin bisa cerita sedikit nih, resiko-resiko apa nih yang mungkin terjadi jika kita lakukan pengeboran tapi tanpa planning atau planningnya pun nggak matang. Kira-kira apa yang akan terjadi Pak? Misalnya selain nggak dapat air, selain yang lain kayak gitu. Yang pertama pasti kalau kita tanpa geolistrik ya, asal ngebor kan pasti dia udah ngerusak alam ya. Ya iya kali kalau lubangnya itu langsung ditutup lagi. Biasanya itu kalau nggak ditutup itu akan jadi tempat air itu akan kumpul dan itu akan bikin apa ya, istilahnya pemicu dari tanah longsor. Nah itu jadi pasti bencana alam juga akan apa ya, berdampak di situ. Yang kedua, kalau emang geolistrik itu misalnya nggak nangkep air ya, atau mungkin di situ gagal, pastinya warga di situ pastinya mereka akan kesusahan. Mungkin ada juga akan gambling ya, tetap ada yang tetap gambling untuk gali sendiri. Itu jadi tetap ada pergamblingan, itu aku yakin ada, dan pada akhirnya dari hasil gambling itu malah yaitu tetap merusak kondisi tanah yang seharusnya yang tadinya nggak kenapa-napa malah bisa jadi ya kan tercemar atau apa karena emang dipaksa untuk dilubangi. Oke. Kemudian apa lagi ya? Jadi resikonya emang kalau geolistrik ini sebenarnya minim risiko sih kalau kita sudah tahu secara geologisnya ya. Nah itu. Jadi sebenarnya saya pun mungkin dari sekian proyek geolistrik pun kayaknya cuma 1-2 ya yang nggak ada air. Selebihnya tuh selalu sukses. Nggak tahu kalau Mas Abbas ya, mungkin sama kan mungkin. Kecuali mungkin kalau di daerah. Nah aku juga penasaran sama daerah Nusa Penida ya, itu juga. Kapan itu aku pernah kesana di tahun kemarin kalau nggak salah. Itu kayaknya tiap warga. Nah tiap warga di sana kreatif, mereka bikin tampungan air hujan. Sehingga
Ya, mungkin kendalanya mereka adalah ketika sudah musim kemarau, ya kan, nggak ada hujan. nggak ada hujan. Nah, itu mereka mau nggak mau emang harus bawa air dari mata air yang cukup jauh pakai jerigen. Masih ada yang seperti itu Betul. di Nusa Penida. Sehingga saya rasa di sana juga akuifernya dalam sekali karena semua atau hampir di semua pulaunya ya itu semuanya batu gamping. Dan batu gampingnya itu yang tipenya keras. Karena batu gamping ada yang keras, ada yang lunak juga seperti itu. Betul. Jadi kalau kita ngomongin Nusa Penida nih Pak, beberapa waktu lalu juga kita sempat geolistrik juga di sana. Jadi dari hasil geolistrik itu diduga air itu ada di 300 meter Pak. Sangat dalam sekali. Sangat dalam. Tapi ada juga nih Pak, di lokasi lain sama nih di Nusa Penida, itu 98 meter itu udah dapat air. Ada juga yang 200. Beda-beda ya. Beda-beda. Jadi Ya. sangat dari Bervariasi. itu satu pulau aja itu beda-beda gitu loh. Apalagi yang kita ibaratnya di satu pulau Jawa ini kan. Itu pulau yang kecil aja kayak gitu, apalagi yang lebar. Ya, karena mungkin di sistem aquifer karst itu juga ada beda-beda aquifernya. Ada yang istilah aquifer menggantung tuh juga ada. Jadi dia cuma lensa. Jadi misalnya ini layer batu lempung, tiba-tiba ini ada batu pasir atau batuan yang permeable. Nah, mungkin aja dia yang kebetulan 90 atau berapa itu dia kena yang di lensanya itu. Tapi kemungkinan habisnya cepat mungkin. Dia dapat kalau lebih dalam dia bisa aja ngebor di sungai bawah tanahnya itu, malah mungkin nggak pernah habis lifetime gitu. Jadi ya emang harus ada yang metain ini bawah permukaan secara detail. Nah, ini aku S3 rencana akan memetakan bawah permukaannya Wonosari. Jadi Wonosari ini juga lumayan berisiko juga ya untuk cari air karena mereka terkenal kekeringannya juga. Dan saya dari awal jadi dosen juga penelitian saya ke sana terus. Jadi saya kayak kepo ya, mestinya kayak mana sih ini bawah permukaannya kok rasa-rasanya. Kadang dia airnya kalau pas ini juga bisa jadi danau ya kan, ada luang-luang yang jadi danau itu. Tapi malah kadang kalau di musim kemarau dia kering kerontang. Nah itu jadi nggak lifetime ini untuk airnya. Jadi ya apakah perlu bikin tampungan air kayak yang di Nusa Penida? Tapi kayaknya itu juga ngeluarin kos juga ya kan. Pembangunan itu nggak murah. Terkait dengan Wonosari itu memang secara apa ya Pak? Secara alam tuh unik gitu. Di saat musim hujan dia banjir, di saat kemarau kekeringan. Nggak bisa biasa aja. Itu udah alam lah itu. Kita juga bingung ya kan. Tapi ya tugasnya manusia untuk bisa mengkaji itu lebih dalam. Siapa tahu dari hasil kajian bisa menemukan sesuatu hal yang cukup beda. Nah selanjutnya nih Pak, jenis-jenis pengeboran itu kan ada bermacam-macam nih ya. Kalau misalnya kita diklasifikasikan untuk peruntukan penggunaannya, ada yang rumah tangga, ada yang industri, sampai deep well. Nah, kira-kira menurut Pak Husein, kenapa kita perlu tahu jenis pengeboran mana yang cocok? Terus apa perbedaan apa ya yang paling mendasar dari ketiga jenis itu? Oke, kalau dari sudut pandang orang geologis ya, itu kenapa dibedakan? Yang pertama untuk masyarakat atau orang biasa atau orang rumah tangga itu dia mungkin ya karena mungkin cost-nya lebih rendah atau mungkin lebih murah, mereka lebih disarankan pakai air sumur dangkal atau mungkin aquifer dangkal. Karena memang dia nggak mungkin kecuali jika ada pencemaran ya. Nah, kalau nggak ada pencemaran itu bisa dipakai. Yang mungkin 10 sampai 20 itu udah dapat di dalam tersebut. Nah, kalau perusahaan atau mungkin company sekalipun itu memang harus lebih dalam. Yang pertama karena takutnya biasanya imbas dari air-air dari rumah tangga ya atau air lindi itu bisa merembes ke bawah permukaan yang lumayan dangkal, sehingga jika itu digunakan misalnya untuk PDAM sekalipun ya, itu nanti dia harus memilih yang kualitas, intinya kualitas aquifernya itu yang paling bagus. Walaupun di dangkal dia udah dapat sebenarnya ya, tapi dia cari yang paling bagus. Sehingga kita perlu cek juga
untuk kualitasnya itu juga pakai metode yang selain geolistrik sih, metode geokimia. Itu bisa kita lihat unsur kimia dari airnya itu seperti apa. Apakah ada bahan 3B ya, bahan berwarna, beracun dan berbahaya atau tidak. Nah, itu. Jadi ya emang kalau air yang dipakai perusahaan harus yang dalam. Karena emang dia tidak mengganggu, itu tadi ya dari awal, tidak mengganggu ya air tanah dangkal yang dipakai rumah tangga. Jadi ya, biar beda jalurnya, nggak saling mengganggu gitu. Oke. Dari pengalaman Pak Usen, ada nggak kira-kira pengeboran yang masuk, tentang kasus pengeboran yang sukses dan gagal di lapangan itu kayak apa? Ada, bisa diceritain nggak Pak pengalamannya Pak? Oke, jadi ya mungkin untuk pemboran ataupun mungkin pemboran air ya di sini. Ya yang pertama mungkin yang terakhir ya saya hadapi yang di Bogor itu ya, itu emang tapi itu pemborannya karena tanpa geolistrik sih. Jadi kita perlu tahu ada dua, dia gagal karena geolistrik atau gagal karena sudah geolistrik. Nah itu. Kalau yang di Temanggung itu gagal, sudah tahu gagal, tapi di geolistrik juga tetap gagal. Nah, jadi tadi kita sudah tidak bisa berapa-apa. Lagi. Nah, jadi memang kalau yang di Bogor itu memang karena perlunya pemahaman ya tentang kondisi tanah permukaan dan dia itu juga di lereng ya. Makanya nyarinya jangan di dekat yang di puncak-puncak, tapi di daerah cekungannya yang bawah. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan deket sama sesar. Kalau ada sesar aktif itu mending agak dijauhi dari situ. Itu juga karena sesar itu dia akan meretakkan batuan sehingga nanti wadahnya itu akan bocor ya. Dan kalau udah bocor nanti dia kemana-mana. Dia nggak nampung tapi sudah hilang kemana-mana. Nah itu. Kemudian kalau yang di Temanggung itu karena emang batuannya nggak bisa untuk nampung air dari awal, makanya kalau dilakukan geolistrik pun tetap hasilnya resistivitasnya kan besar, nggak akan pernah dia dan resist yang kecil. Nah itu juga mau nggak mau harus mungkin pindah ke lokasi yang lebih ada sisipan pasirnya mungkin ya kan, atau mungkin sisipan yang ada lapisan permeabilitasnya tinggi itu supaya bisa dapat airnya gitu. Jadi mau nggak mau emang titik pemboran itu dikaji dulu. Itu kajiannya sebenarnya selain geolistrik dulu itu adalah di pemetaan geologi dulu mas. Jadi memang harus ada, kita tahu dulu sebaran batuan pasirnya kemana, larinya nanti akan kemana. Kalau dia ke sana, oh kemungkinan ke arah yang lebih mungkin ke arah sananya lagi atau di selatannya misalnya, itu dia akan ada air lagi. Tapi kalau emang sudah kemarin itu yang di Temanggung itu emang saya berbanyak titik sebenarnya sudah. Cuma emang setelah dikorelasi nggak ada satupun yang benar-benar menunjukkan itu ada aquifer. Jadi memang ya sudah. Jadi ya mau nggak mau ya kita ya nggak enak sih sebenarnya karena sudah di geolistrik juga ya. Cuma ya mereka juga udah lakukan pemboran sebenarnya. Cuma ya sudah ini kehendak Tuhannya seperti ini. Mungkin juga harus ini langganan PDAM. Mau nggak mau. Gitu. Oke Pak Usen. Ini kita ada pertanyaan nih Pak dari teman-teman dari media sosial, dari Threads, dari Kak Laili Arifin. Jadi pertanyaannya, saya di rumah pakai sumur galian, terus udah di double filter pakai karbon, airnya jadi bersih dan gak berbau. Itu kalau diminum aman gak sih Pak? Karena kadang dia buat es batu. Nah, mau diminum langsung atau harus direbus dulu? Nah, gimana ini Pak? Saran saya ya, itu kalau sebelumnya sudah ada kasus atau mungkin airnya tuh sudah ada pencemaran, lebih baik ya kalau setelah difilter tetap direbus. Karena untuk mengantisipasi kuman dan bakteri kan tentunya. Karena yang kita tahu bahwa yang paling mengancam itu adalah bakteri Escherichia coli, E. coli itu. E. coli. Nah, itu sebenarnya yang bikin kita entah diare, entah sakit perut ya kan, dan yang lain-lain itu juga berbahaya. Sehingga untuk memusnahkan bakteri tersebut perlu rebus dulu minimal ya 100 atau 70 derajat Celcius itu udah cukup sih. Nah, Oke, berarti Kak Laili itu mending airnya direbus dulu agar lebih aman. Jangan sampai karena nggak mau ngerebus air jadinya kena penyakit. Seperti itu. Selanjutnya nih Pak, dari Kak Auliain. Kak Geo mohon pencerahan,
apakah benar jika ada pengeboran sumur air dalam bakalan mematikan sumber air alami yang radiusnya kurang lebih 1,5 kilo? Ah ini Pak, Radius 1,5 kilo. Oke. dari titik sumurnya. Oke, ya sejauh kalau airnya itu dalam banget ya, Mm-mm. saya rasa ya tidak terlalu signifikan untuk berimbas sih. Cuma, nah kalau untuk lifetime-nya kemungkinan bisa juga dia akan berimbas. Contohnya Jakarta. Jakarta itu karena sudah banyak puluhan sampai ratusan hotel dan bangunan bertingkatnya kan banyak banget Betul. mereka ya kan. Tower-tower semua Pak. Ya, skyscraper-nya kan sudah banyak mereka, pencakar langitnya. Jadi tetap mereka akan tetap mengganggu yang namanya keberadaan air yang ada di permukaan atau yang di dangkal-dangkal itu. Sehingga ya tidak apalagi ya, tidak cocok untuk hunian. Kalau kita mau milih ya mending jangan di Jakarta deh, karena sudah ada contoh kasus yang ya kan yang sudah relevan itu untuk subsidence nantinya. Oke. Nah, ini nih Pak, ada pertanyaan tambahan. Jadi klien kita itu di TB Simatupang Jakarta. Dia udah ngebor di kedalaman 40. Dia punya beberapa sumur. Jadi dia ngebor udah kedalaman 40, 60, 120, 150. Itu setiap sumur itu kan kedalaman beda-beda Pak. Output airnya pun beda-beda. Jadi sumurnya itu untuk di kedalaman 20 itu bagus. Bisa dikonsumsi lah. Dalam artinya harus direbus dulu. Tapi di aquifer yang lebih dalam di antara sumur yang 60, 120, 150 tersebut, itu kalau di sumur 60 dia berlumpur airnya. Terus di kedalaman 120, 150 itu berlumpur dan berminyak. Kayak minyak bumi. Oke. Nah, kalau dengan case seperti ini itu kira-kira kemungkinan apa Pak yang kok bisa kayak gitu sih? TB Simatupang ya, Iya, Jakarta kan berarti. Betul. Kita tahu ya kalau yang namanya Jakarta itu kan daerah dulunya mungkin situ kan kalau secara geologi itu kan emang tempat bermuaranya sungai-sungai yang ada di Bogor segala macam, sehingga batuannya itu sebenarnya cenderung lepas-lepas. Itu yang pertama. Tidak ada batuan yang mungkin secara kalau diistilahkan kompaksinya nggak ada ya, jadi dia nggak ada batu yang benar-benar padat, sehingga wajar kalau mungkin di atas sama di bawah itu beda untuk sistem akuifernya. Terlebih mungkin kalau yang ada lumpur atau minyak. Nah itu karena nggak jauh dari situ daerah-daerah Bekasi atau sampai Majalengka atau sampai Cirebon itu kan emang ada sumurnya Pertamina. Barangkali dia sudah menembus dari lapisannya minyak si Pertamina itu. Jadi ya wajar sih. Makanya nggak usah terlalu dalam kalau di daerah situ. Malah yang paling bagus kalau aku saranin yang 20-an meter itu aja 20 sih. meter itu aja ya. Berarti kalau kita terusin bisa cuan berarti kita. Iya. Bisa kalau minyak bumi. sekitarnya mau di ini ya relokasi karena kan kalau bikin sumur ya kan. Nah, langsung bisa bikin sumur Pertamina kan sendiri mereka kita. pasti nggak mau di ini. Oke. Wah, mantep obrolan kita kali ini, benar-benar buka mata, terus kita bisa sharing. Jadi beberapa hal yang biasa saya lakukan selama ini dari segi praktis ternyata memang ada butuh improvisasi lagi untuk kedepannya agar lebih baik. Jadi mantep banget ini bisa dapat masukan yang sangat banyak banget dari Pak Husen. Ternyata memang perencanaan itu penting banget, dan kita benar-benar harus prepare sedemikian rupa, sematang mungkin agar hasil yang kita dapat itu nggak mengecewakan. Buat teman-teman sekalian, pesan dan kesan saya, jangan asal ngebor, benar-benar dipastiin dulu, jangan sampai boncos di akhirnya. Nah, terima kasih Pak Husen atas waktunya. Ini kita udah dapat pengalaman yang banyak banget, cerita-cerita dari Pak Husen yang bisa saya praktekin nanti untuk kedepannya agar kita juga bisa improve terus. Dan dari saya sangat berterima kasih kepada Pak Husen udah menyediakan waktu buat kita, buat Sama-sama. teman-teman kita untuk
saling bertukar Dengan informasi. dengan senang hati. Oke, GeoFriends, jangan lupa follow media sosial kita dan jangan lupa ikutin terus episode podcast kita. Saya jamin kalian akan dapat banyak edukasi menarik dan informasi menarik. Stay tune ya, pantengin terus. GeoTalks.